Sekarang kita akan membahas masalah topologi. Jadi topologi artinya adalah satu set aturan atau ketetapan ya. Dalam hal ini disebut sebagai rule yang diterapkan pada fitur kelas yang secara eksplisit mendefinisikan hubungan spasial yang harus ada di antara data fitur di dalam fitur dataset dari sebuah geodatabase. Jadi di sini digarisbawahi geodatabase. Artinya kalau kita memiliki data yang formatnya shapefile itu tidak bisa dibuat topologinya. Jadi yang bisa adalah geodatabase. Jadi kalau kita memiliki data shapefile itu kita harus ekspor dulu menjadi format geodatabase. Baik, selanjutnya kita akan ekspor dari data shapefile ini menjadi geodatabase. Tetapi sebelum melakukan ekspor, terlebih dahulu adalah kita membuat personal geodatabase dan fitur datasetnya. Jadi pada folder topologi itu kita bisa membuat dulu personal geodatabase. Jadi klik kanan, new, kemudian personal geodatabase. Oke, kita kasih nama misalkan Kaltim. Jadi di sini nanti berisi peta-peta tentang Kaltim. Kemudian di bawahnya Kaltim itu kita membuat subfolder atau yang di sini disebut sebagai fitur dataset. Jadi klik kanan, new, fitur dataset. Jadi fitur datasetnya misalkan kita ingin membuat folder atau fitur dataset tentang Kota Samarinda. Jadi nanti di sini akan diisi oleh peta-peta Kota Samarinda. Next, kemudian sistem koordinatnya. Oke, misalkan kita pilih UTM zona 50S, kemudian next, yang ini abaikan, next, finish. Ya, di sini sekarang kita sudah memiliki personal geodatabase dan fitur dataset. Jadi kalau kita ingin membuat layar baru itu di dalam folder Samarinda ini atau di dalam fitur dataset Samarinda. Ya, sekarang kita akan lakukan ekspor. Jadi kita misalkan sudah memiliki peta yang berformat shapefile, akan kita ekspor ke format geodatabase supaya bisa diterapkan topologinya. Kita klik kanan di jalan, kemudian ekspor to geodatabase single. Jadi ini adalah inputnya, kemudian lokasi penyimpanan datanya, klik di sini, kemudian tadi di folder topologi, kemudian Kaltim, kemudian pilih Samarinda. Jadi di sini output location ini kita pilih foldernya atau fitur datasetnya, kemudian add. Ya, jadi di sini adalah nama layernya atau fitur kelasnya, jalan. Kemudian oke. Sedang dalam proses mengekspor. Ya, ini adalah hasilnya. Jadi kalau kita lihat di katalog, di dalamnya fitur dataset Samarinda, sekarang kita sudah memiliki jalan yang berformat geodatabase. Di sini kelihatan berbeda warnanya, ya, warna ikonnya. Kalau yang berformat geodatabase itu warnanya silver atau abu-abu. Kemudian yang shapefile itu gambarnya agak kekuningan warnanya. Selanjutnya kita bisa juga ekspor yang ini, yang land use, klik kanan, ekspor to geodatabase single, kemudian disimpan di
fitur dataset Samarinda, add, kemudian kita kasih nama land use. Oke. Ya, jadi sekarang kita sudah memiliki dua buah peta yang berformat geodatabase. Selanjutnya, masing-masing layer ini akan kita buat topologinya. Ya, jadi ini sebaiknya di remove karena pada saat kita nanti akan memasukkan topologi ke sini, ini juga akan ikut lagi, jadi akan double. Dan kalau double tidak mau diedit, sehingga sebaiknya kita remove. Ya, selanjutnya kita akan membuat topologi jalan. Caranya diklik kanan di fitur dataset Samarinda. Jadi fitur dataset ini adalah tempat berkumpulnya atau tempat untuk menempatkan layer-layer ini. Jadi layer jalan land use ini setara dengan accept file. Jadi kita akan bikin topologi jalan dulu, klik kanan, new topologi, kemudian next. Jadi kita buat jalan topologi, kemudian next, kemudian kita pilih jalan, next, kita abaikan, next, kemudian tetapkan aturan main atau rule-nya. Jadi klik di add rule, kita pilih jalan, kemudian rule-nya, misalkan di sini kita pilih must not have dangle. Artinya kalau ada dangle berarti salah. Oke, next, finish. Yes. Ya, selanjutnya kita akan lihat hasilnya ya. Jadi ini ada topologi jalan topologi. Kita bisa masukkan ke bidang peta, bidang gambar. Ya, jadi seperti ini kelihatan yang ada tanda titik-titik ini adalah dangle. Tetapi dangle itu tidak selamanya salah. Seperti ini, ada dangle di ujung sebuah garis. Ya, muncul dangle tapi bukan berarti ini salah. Karena ini memang tidak ada temannya ya. Jadi ujung dari sebuah garis yang tidak ketemu dengan garis yang lain sehingga akan muncul dangle. Tetapi ini tidak berarti salah. Yang salah adalah kita lihat di sini. Ya, seperti ini. Jadi ini seharusnya berimpit atau ketemu dengan garis yang ini. Tetapi ini kelebihan sehingga muncul dangle. Tetapi kalau yang ini tidak ada dangle, itu karena ujung dari masing-masing ruas jalan ini itu ketemu dengan ujung garis yang lain. Ya, selanjutnya untuk mengedit jalan ini agar yang salah-salah ini menjadi benar, klik editor, start editing, kemudian munculkan toolbar topologi, klik kanan, kemudian klik di topologi. Ya, kemudian kita klik error inspector. Ya, jadi di sini kita akan cari yang salah. Ya. Jadi di sini ada pengaturan visible extend only. Kalau dicentang berarti yang dicari adalah yang tampil di layar monitor ini. Tetapi kalau misalkan yang ini tidak dicentang, berarti kalau kita klik set no, berarti semuanya akan terpilih yang error. Oke, jadi misalkan kita coba untuk memperbaiki yang di layar sini saja. Berarti dicentang, klik visible extend only, klik set no. Jadi di sini ada 4 titik, ya, 1, 2, 3, dan 4. Dari 4 titik ini yang salah adalah 2, yaitu ini dan ini. Sementara yang ini tidak salah. Ya, jadi karena di sini kelebihan, maka fungsinya adalah trim. Ya. Jadi kita bisa select secara keseluruhan, tekan shift,
kemudian tekan N, maka akan terpilih semuanya. Kemudian klik kanan. Di sini perintah yang tepat adalah trim, karena peta ini kelebihan. Jadi ada garis yang kelebihan. Jadi perintahnya adalah trim. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan nilai toleransinya. Jadi misalkan jarak kelebihan ini 10 meter misalkan ya. Berarti kalau kita masukkan 20 meter maka akan hilang. Tetapi kalau di sini hanya kita masukkan 5 meter, sementara garis ini lebihnya 10 meter, maka tidak akan terpotong. Oke, jadi kita coba dengan angka 20, enter. Ya, di sini terlihat ada perubahan. Jadi garis yang kelebihan tadi sudah hilang, sudah teredit. Sementara yang ini tidak teredit karena nilai toleransinya itu tidak masuk. Ya. Kemudian kasus yang kedua, di sini kita bisa melihat bahwa ini tidak ketemu. Ya, untuk kasus ini misalkan kita ingin mengetemukan antara ujung garis ini dengan ujung garis ini. Jadi kita klik Search Now. Di sini ada tiga ruas garis, yaitu 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Jadi misalkan kita ingin mengetemukan ini, ruas garis ini ke sini, berarti kita cari. Nah, ini adalah ini, kemudian yang ini adalah yang ini, sementara yang terakhir adalah yang ini. Jadi misalkan kita ingin mengetemukan ruas garis ini ujungnya supaya ketemu dengan ini, berarti perintahnya adalah ini yang terpilih, kemudian klik kanan, snap. Jadi kita masukkan toleransinya, kita coba angka 20, enter. Nah, jadi di sini sudah ketemu. Oke, kita akan lihat kasus yang lain, yaitu misalkan tidak ketemu. Oke, di sini terlihat bahwa ruas garis ini itu tidak bertemu dengan garis ini, sehingga muncul dangle. Oke, sekarang kita klik Error Inspector, kemudian klik Search Now. Jadi cuma ada satu yang muncul. Sebenarnya kita bisa secara keseluruhan, tidak satu-satu. Jadi kalau ini tidak disentang, maka begitu kita klik Search Now, semua yang salah akan terpilih. Jadi di sini ada 478 yang error. Jadi kalau kita klik kemudian tekan Shift N, maka semuanya akan terpilih. Kemudian tinggal klik kanan. Kalau untuk yang tidak ketemu berarti memperbaikinya adalah extend. Masukkan nilai toleransinya, misalkan 20, enter. Jadi semuanya akan teredit sekaligus. Ya, seperti ini. Jadi yang error sudah hilang atau dangle-nya hilang. Jadi tadi di sini fungsi editnya ada 3, yaitu snapping, snap, kemudian extend dan trim. Ya, jadi di sini dengan menggunakan topologi kita akan dengan mudah mengedit peta yang mengalami kesalahan berupa undershoot atau overshoot, tidak ketemu atau kelebihan, itu mudah. Selanjutnya kita coba. Jadi kalau ingin menyimpan hasil yang teredit, berarti klik editor, stop editing. Do you want to save your edit? Yes. Ya, selanjutnya setelah kita selesai mengedit ini, kita lihat untuk topologi poligon. Jadi kita buat dulu topologi poligon, klik kanan, kemudian editor, stop.
Ya, klik kanan, new, topologi, next. Kita kasih nama land use topologi. Kemudian next. Kita centang. Next. Next. Kemudian kita lihat aturan mainnya atau rule-nya. Kita klik add rule. Jadi di sini fitur yang akan dibuat topologinya land use. Kemudian rule-nya adalah must not overlap misalkan ya. Jadi must not overlap itu artinya tidak boleh ada tumpang tindih. Kalau ada yang tumpang tindih berarti salah. Kita klik OK, next, finish. Yes. Ya, sekarang kita sudah menghasilkan untuk topologi land use. Sekarang ini bisa kita masukkan di sini. Ya, di sini sudah terlihat. Ya, sudah terlihat mana yang salah ya. Ada tanda merah di sini dan di sini. Sekarang coba kita lihat, kita perbesar. Ya. Jadi di sini itu terjadi kesalahan. Kalau misalkan topologinya tidak kita aktifkan, seolah-olah tidak ada yang salah di sini. Tetapi begitu kita cek dengan menggunakan fungsi topologi, itu kelihatan bahwa di sini terjadi tumpang tindih poligon. Jadi untuk memperbaikinya, kita klik editor, start editing, kemudian munculkan toolbar topologi. Ya, kemudian klik error inspector. Ya, kemudian kita klik set now. Di sini ada 4 kesalahan ya, ada 2 di bawah sini sama 2 di atas tadi. Selanjutnya, kalau kita ingin memperbaiki bisa sekaligus kita pilih shift N, kemudian klik kanan. Ya, di sini ada pilihan subtract, merge dan create fitur. Tetapi untuk merge tidak aktif karena kita memilih semuanya. Jadi merge ini akan aktif jika yang kita pilih itu 1. Misalkan yang ini. Nah, ini. Klik kanan, merge, aktif. Jadi di sini pilihan editingnya adalah subtract, kemudian merge dan create fitur. Subtract itu artinya poligon yang tumpang tindih akan dihapus. Sementara merge, poligon yang tumpang tindih itu akan digabungkan dengan salah satu dari sisi yang mengalami tumpang tindih tersebut. Kemudian kalau create fitur itu akan menghasilkan poligon tersendiri yang tidak bergabung dengan poligon yang bersebelahan ini. Baik, kita coba subtract. Nah, jadi ini terhapus kalau kita pilih subtract. Sementara yang ini kita klik kanan, misalkan kita pilih merge. Nah, jadi kita pilih merge, kita ikutkan yang mana? Kita ikutkan yang ini atau kita ikutkan yang ini? Kalau kita ikutkan yang ini, kita klik di sini, klik OK, maka poligon yang mengalami tumpang tindih tadi akan diikutkan dengan poligon ini. Seperti itu. Kemudian edit berikutnya kita undo, kita set ulang. Ya, pilihan yang ketiga adalah klik kanan, create fitur. Di sini akan dihasilkan poligon tersendiri. Create fitur. Ya, jadi sekarang ini menghasilkan poligon tersendiri yang tidak tergabung dengan poligon yang ini ataupun yang ini. Jadi ini menghasilkan poligon sendiri, yaitu editing untuk poligon. Jadi ada 3 pilihannya, ada subtract, merge, dan create fitur. Subtract kalau kita ingin menghapus poligon yang mengalami tumpang tindih, kemudian merge kalau kita ingin menggabungkan poligon yang tumpang tindih dengan poligon yang di sebelahnya. Kemudian create fitur
akan menghasilkan poligon baru yang terpisah dari poligon sebelahnya.